Bapak sudah diberkati pagi yang indah ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Ya, ini adalah ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ini akan membuka rangkaian 10 doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi mulai besok kita akan bersama-sama adakan doa sepanjang 10 hari, dan puncaknya nanti tanggal 15 kita akan bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Ya, tema kita pada pagi yang indah ini, kenaikan Yesus, bukti kemenangannya. Coba kita lihat dulu di dalam Ayub 19 ayat yang ke-25. Ayub 19 ayat yang ke-25. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Ayub 19 ayat yang ke-25. Kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Kenaikan Yesus tidak akan pernah dialami kalau dia tidak hidup, dia tidak bangkit. Nah, ini kuncinya di situ, saudara. Jadi kunci dari kemenangan Tuhan Yesus itu adalah Yesus bangkit dari kematian. Nah, Ayub katakan tetapi aku tahu. Jadi ini sebuah pernyataan bahwa Ayub itu mengerti, bukan sekedar kata orang yang dia tidak mengerti, tetapi Ayub tahu bahwa penebusku itu adalah hidup. Yang menjadi pertanyaan saya kepada jemaat pada pagi yang indah ini, Bapak Saudara tahu nggak penebus kita hidup? Amin. Karena seringkali di dalam perjalanan hidup kita, sepertinya kita nggak ngerti bahwa Tuhan kita itu hidup. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, kita lupa bahwa kita punya Allah yang dahsyat, ya, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, ya, Allah yang mungkin yang lain tidak pernah bisa menyelesaikan ini, tetapi Allah kita bisa menyelesaikan, yaitu masalah keselamatan. Kita tahu ya, keselamatan ini hanya Tuhan yang bisa mampu menyelesaikan persoalan dosa ini. Dan kita tahu bahwa di dalam proses perjalanan Yesus, saudara, proses perjalanan Tuhan Yesus selama ada di dalam dunia, itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Bahkan rencana Allah ini sudah dikerjakan 4000 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi 4000 tahun pada waktu kita tahu peristiwa di Taman Eden, pada waktu manusia jatuh dalam dosa pertama kali, Adam dan Hawa, saat itu pula Allah sudah merancangkan, membuat satu master plan tentang proses penyelamatan Allah kepada manusia dari hukuman dosa. Luar biasa itu proses. Nanti perjalanan, kenapa Allah harus memilih Abraham, kenapa Allah harus memilih dalam tokoh-tokoh Alkitab yang nantinya kalau kita tarik garis lurus ternyata itu menuju kepada proses di mana Yesus itu lahir. Nah, saudara, dan kita tahu bahwa kemenangan Tuhan itu tidak hanya bisa kita lihat dari titik kenaikan saja, tetapi kemenangan Tuhan itu kita bisa lihat dari titik kelahiran. Ya, kalau kita lihat nanti peristiwa kelahiran itu banyak orang-orang yang betul-betul mengikuti rencana Tuhan, dan akhirnya mereka memenangkan, ya, pertandingan iman. Karena tidak gampang, seperti Maria itu nggak gampang, saudara, ya. Bagaimana dia akhirnya mengambil keputusan untuk menerima kehendak Allah itu tidak gampang, ya, tidak mudah. Ya, ada Elizabeth yang tidak mudah pula, saudara. Usia sudah tua, menopause, mengandung itu kan bukan sesuatu yang mudah. Dan kita lihat nanti ada orang Majus, ada gembala yang dalam proses perjalanannya mereka betul-betul membuktikan mereka menang, ya, menang atas bagaimana mereka
perjalanan hidup, ya. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia dan akhirnya nanti puncaknya ketika Yesus harus mati di Yerusalem dan 3 hari kemudian Yesus bangkit, ya. Yesus bangkit. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 hingga 58. 1 Korintus 15 ayat 57 hingga 58 dikatakan demikian, ya. Dikatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 57 hingga 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita lihat di sini dikatakan syukur kepada Tuhan, yang harus kita syukuri bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Nah, nanti kita mau lihat bersama-sama kemenangan-kemenangan apakah yang Yesus sudah kerjakan, ya. Kemenangan-kemenangan apakah yang sudah kerjakan? Yang pertama, kemenangan Yesus atas dunia. Kemenangan Yesus atas dunia. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita tahu saudara, bagaimana dunia ini menganiaya Yesus, bagaimana dunia ini menteror Yesus, bagaimana dunia ini terus memusuhi Yesus. Ya, nanti kalau dalam perjalanannya kan luar biasa saudara. Sampai Tuhan berkata, ya, burung ada sarangnya, serigala ada liangnya, tetapi Tuhan nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus tertolak. Yesus tertolak. Dan kita tahu bagaimana Yesus dieksekusi mati, saudara. Bukan karena dia bersalah. Ya, kalau sekarang ini kan banyak menunggu hukuman mati, saudara. Ya, terus banyak orang kan mencoba memunculkan manusiawinya. Kasihan, anaknya cilik, kasihan, dia kan begini, kasihan, dia kan begini. Dulu kan ada yang salah satunya kan orang bertobat, saudara, ya, orang Kristen, ya, bertobat selama di penjara itu melayani, dia khotbah dan sebagainya. Lalu banyak orang yang mencoba untuk menolong, ya, mencoba untuk membatalkan eksekusi itu dengan cara pendekatan manusia. Kan dia sudah bertobat, ya, dia bertobat karena kepegang, saudara. Kalau nggak kepegang, mungkin belum tentu bertobat, ya, belum tentu bertobat. Nah, waktu mereka dieksekusi mati, itu mereka punya latar belakang. Mereka lupa, saudara, karena ulahnya dia sudah banyak ribuan bahkan jutaan orang mati karena narkoba. Saya bukan berarti setuju dengan hukuman mati, ya, tetapi yang saya mau katakan, bandingkan dengan Yesus. Kalau Yesus tidak punya latar belakang kesalahan, dia sama sekali tidak punya latar belakang kesalahan, tetapi dia dieksekusi mati. Dan luar biasanya, dia kalahkan itu, sudah. Dia tidak berontak. Nah, Tuhan bisa berontak, sudah. Dia punya kekuatan, dia punya otoritas. Jadi pernyataan doa Yesus di Taman Getsemani itu bukti Yesus sudah mengalahkan dunia ketika dia berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Berapa banyak kita dikalahkan oleh dunia, saudara? Ya, berapa banyak orang akhirnya bergabung dengan dunia, akhirnya bertoleransi dengan dunia karena tidak tahan. Berapa banyak orang Kristen yang akhirnya memilih untuk tidak hidup dalam otoritas Tuhan dan bergabung dengan nilai-nilai dunia karena tidak tahan dengan tekanan, dengan penderitaan. Kemarin 10 ABK itu ada beberapa orang Kristen, saudara. Ada beberapa orang Kristen, dan ada satu pernyataan, saudara, yang luar biasa, ya. Karena takut dipenggal, mereka menjadi mualaf. Mereka menjadi mualaf, jadi tidak dipenggal, saudara, ya, karena pengalaman mereka kalau yang Islam itu, yang Muslim akan diselamatkan, tetapi yang tidak Muslim akan dibunuh, saudara. Daripada mati, saudara, ya, wis mending dia menjadi mualaf dan sebagainya, saudara. Nah, saudara,
Kita lihat bagaimana Yesus ini bisa, saya juga tidak menyalahkan ya. Kalau mungkin Bapak Saudara ada di posisi itu, saya nggak tahu juga saudara ya. Posisi yang tidak punya pengharapan, yang setiap hari nggak tahu kemana saudara ya, nggak ngerti sudah harapannya seperti apa, nggak ngerti saudara ya. Jadi kita juga jangan terlalu salahkan, sebagainya ya, kita doakan saja supaya betul-betul dia tidak tinggalkan Tuhan saudara, dia tidak tinggalkan Tuhan. Nah kalau kita lihat Yesus harus menghadapi, dia tahu saudara. Dia tahu penderitaan yang bakal dia alami, dia tahu persoalan yang dia akan alami, tetapi dengan dia berkata bukan kehendakku, itu bukan kekalahan, tetapi itu kemenangan. Berapa banyak kita kalah saudara, dan kita lebih berkata biarkan kehendak dunia yang terjadi ya daripada kehendak Tuhan. Nah itu yang begitu mengerikan saudara. Tetapi Yesus sudah memberikan teladan, dia mengalahkan gitu tadi, mengalahkan dunia walaupun dia ditekan, walaupun dia teraniaya, tetapi pada akhirnya dia bisa mengalahkan dunia ya. Perkara-perkara duniawi, coba kita lihat apa itu yang dimaksud dengan hal-hal dunia, yaitu perkara-perkara duniawi. 1 Yohanes 2 15-17 saya sudah sering kali sampaikan ya. Tetapi pada pagi yang ini saya ingin mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan, keinginan daging, keinginan mata dan kemauan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa sudah dikatakan dunia ini banyak orang lebih mengasihi dunia. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, berapa banyak kita akhirnya bekerja sama dengan perkara-perkara dunia ini karena keinginan daging, karena keinginan mata, karena korupsi, akhirnya kita bertoleransi, karena masalah-masalah perasaan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kita bertoleransi dengan dosa. Hati-hati saudara. Kita kan sekali menimbulkan perasaan ya. Orang sudah punya suami istri, ya, seorang suami punya perasaan terhadap wanita lain, dosa saudara, apapun alasannya. Dan hal-hal seperti ini dikatakan akan dihancurkan, akan lenyap, Karena itu kita harus kalahkan itu. Berapa banyak kita kalah dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sudah ngerti salah, tidak mau bertobat tapi cari kebenaran. Cari kebenarannya sudah. Jangan. Langkah yang utama bertobat. Izinkan kita hidup kepada otoritas Tuhan. Nah kita lihat juga Yesus itu tunduk pada otoritas Tuhan walaupun dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk melawan itu sudah. Dia punya otoritas, kemampuan untuk berkata tidak melakukan salib itu, jalan via dolorosa. Tetapi dia memilih dia untuk taat. Itulah kemenangan Tuhan. Ya, ketaatan itulah ya, ketaatan terhadap kehendak Tuhan daripada kehendak daging. Ketaatan pada kehendak Tuhan daripada keinginan mata. Ketaatan pada kehendak Tuhan daripada keangkuhan hidup. Itulah kemenangan Yesus. Ya, itulah kemenangan Yesus. Yesus sudah mengalahkan perkara-perkara duniawi. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita bersyukur saudara, selalu saya katakan minggu yang kemarin, saya bersyukur, kenapa saudara? Kita punya teladan yang sempurna. Kalau engkau dicobai, engkau mulai merasa kita mulai apa ya, merasa hati kita mulai lemah. Hal yang paling berat ketika sudah mendapatkan persoalan saudara, ketika kau menghadapi masalah, engkau selalu melihat orang lain, kau berkata begini, kok aku sing benar, kok orang lain enggak, kok aku yang alami, apa orang lain juga mengalami seperti aku alami. Itu yang seringkali muncul di dalam benak kita. Tetapi kita punya teladan. Yesus mengalami ujian, Yesus mengalami persoalan, dan saya yakin dan percaya tidak ada persoalan, tidak ada ujian yang hebatnya lebih daripada Yesus. Dia punya
ujian yang begitu luar biasa. Bedanya cuma satu, saudara. Yesus menang. Yesus tidak kalah. Padahal Yesus juga punya kelemahan. Kenapa sudah dikatakan di pengertian kelemahan ini begini, saudara? Artinya Yesus itu, saya katakan, Yesus itu manusia sejati, Allah sejati. Ketika dia lapar, dia mungkin punya keinginan untuk makan. Jangan pernah berpikir Yesus gak pernah makan, saudara. Yesus gak lapar. Yesus juga ngalamin lapar karena dia manusia sejati. Jadi pada waktu dicobai 3 kali sama, saudara ya. Jadi pencobaan itu sama ya. Secara nilainya itu sama seperti dikatakan 1 Yohanes 2:15 ya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan hidup. Adam dan Hawa dicobai 3 kali, jatuh dalam dosa. Dan banyak manusia dicobai dengan 3 kali itu dan jatuh dalam dosa. Tokoh-tokoh Alkitab banyak, saudara. Yesus dicobai ketika dia puasa 40 hari 40 malam. Itu puasanya puasa betul total, bukan puasa makan ya. Jadi banyak orang berkata Yesus itu makan, minum tapi nggak makan. Gimana mau minum, saudara? Saya pernah katakan Yesus itu puasanya di padang gurun. Zaman dulu nggak ada toko ya. Sekarang kan banyak tempat puasa kan di Wisma rumah doa Ungaran ya, apa itu? Rumah doa Getsemani, betul nggak, saudara? Mereka itu puasa gitu ya. Memang di sana ada disiapkan makan di Getsemani, saudara. Begitu saudara kruyuk ya keluar warung, saudara. Betul nggak, saudara? Saudara keluar tuh warungnya banyak paling kelecek, saudara. Mungkin warungnya yang tahu, kita itu puasa, saudara. Malam-malam ya keluyuran, saudara. Tapi Yesus itu di padang gurun nggak ada warung, saudara ya. Lalu gimana Yesus membawa minum? Ya, kalau kata manusia itu kebutuhannya satu hari itu 4 liter. Kalau 40 hari, Yesus butuh berapa, saudara? 160 liter. Galon itu, 1 galon itu 19 liter, saudara. 1 galon. Bayangkan, Yesus harus bawa minimal 8 galon. Dulu nggak ada galon aqua. Kalau sudah ada Daniel, mungkin Yesus juga telepon ya, dan kirim dan katanya. Ojo larang-larang, gembalamu larang-larang. Betul nggak, saudara? Nggak ada. Jadi nggak mungkin kan Yesus yang puasa otong-otong sih, saudara ya. Banyak sekarang kan gitu, saudara. Mau puasa, saudara, urung poso. Rencana mau wanita puasa ya Jumat depan. Posone urung, bukone wis dipikirke, saudara. Betul nggak? Bu, nanti buat bubur ya. Aku tak bawa bubur kacang hijau. Aku bubur iki. Posone urung, bukone wis dipikir, saudara. Ojo sing pedes-pedes, aku ora belum pedes. Kok nek bar poso, kok nek pedes kan enak. Poso urung kok mikirke wetenge sing pedes sing opo sing ini, saudara. Maka kita katakan puasa itu artinya apa, saudara? Nggak boleh ada orang tahu. Masuk kamarmu, bahkan ketika kau keluar, raup sing seger kayak minyak di rambutmu, jangan kelihatan orang puasa. Tapi kita naik puasa kan gitu. Tolong ya hari ini jangan makan dulu, aku poso, nanti tak menggoda, kata saudara. Oh, poso ya poso, biarkan. Saudara mau poso, orang lain nggak puasa ya biarkan saja. Oh, saudara puasa, orang lain mau ikut menderita. Nah, saudara, kita lihat bagaimana Yesus itu mengalami kondisi lapar 40 hari 40 malam nggak makan. Tahu-tahu Iblis berkata, jadikan batu itu menjadi roti. Loh, nggak usah disuruh Iblis, saudara. Nek Yesus nakal, nggak usah ikut sama Daniel, saudara. Dia ngomong, tak ciptakan air, jadi, saudara. Dia punya otoritas, betul nggak, saudara? Tetapi bagaimana dia bisa membatasi otoritas itu? Tidak menggunakan otoritas itu, kemampuannya untuk taat kepada kehendak Tuhan dan mengalahkan keinginan daging, mengalahkan keinginan mata. Bayangkan, saudara. Bapak saudara yang tidak punya otoritas, seringkali nyolong otoritas, saudara. Yang punya otoritas kecil aja berapa banyak kita menggunakan otoritas, bahkan otoritas yang lebih. Kemampuan yang harusnya dikasih 100, saudara maunya 120, saudara. Berapa ya? Mengenal Kapolsek itu cerita itu, nek Kapolres itu cegak banget, padahal dimangan sekali diputus. Nek cerita itu, aku seneng Kapolres itu apa? Karena fotonya, saudara. Ya ampun, luar biasa, saudara. Kok bangga-bangga nih kenal Tuhan Yesus atau bangga, saudara? Saudara ini foto sama Tuhan Yesus lah. Bangga-banggakan ini konco akrab dulu. Ya, malam, tengah malam, terus ngomong sama Yesus, Yesus denger, amin. Amin. Loh, kan gak ada yang bangga tuh, saudara. Nah, itu sih bangga. Paling kan bukan pajangan tok ya. Yesus foto kayak gitu pajangan, tapi itu hanya pajangan
foto yang merusak keluarga. Bukan membanggakan Yesus, tetapi Yesusnya background loh saudara. Bayangkan misalnya ya, Yesus kesel, lagi menentang begini, sudah difoto background dong saudara. Tidak tahu nih hari ini difoto nggak saudara nanti bangga. Saudara mau foto Tuhan Yesusnya, mau membanggakan Tuhan Yesusnya, apa backgroundnya dong. Nah saudara, kita lihat bagaimana Yesus itu bisa mengalahkan. Sama diuji dengan kita, bedanya dia menang. Saudara-saudara, dan saya punya contoh teladan yang luar biasa. Dia sudah kalahkan itu. Kena daging, keinginan mata, tanpa hidup, perkara-perkara duniawi itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya, sudah dikalahkan oleh Yesus. Sudah belum ada tokoh yang bisa mengalahkan keinginan duniawi secara sempurna. Saya kira saudara dan saya pun berapa kali kalah dengan keinginan dunia ya. Tetapi kita belajar karena kita punya teladan. Saudara jangan nikmati itu lalu seringkali saya katakan lalu menjadikan kata manusia itu menjadi alasan berbuat dosa. Tidak. Karena kita sadar kita lemah, gandul sama Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa menang atas keinginan duniawi. Jangan sampai dikalahkan. Berapa banyak saudara? Anak-anak Tuhan, orang Kristen, hamba Tuhan dikalahkan oleh perkara-perkara duniawi ini. Keinginan daging dan mata dan gangguan hidup. Dan kita sepertinya sudah loyo, kita terikat, terjerat, terantai, dan rasanya nggak pernah bisa dilepaskan lagi. Hanya kekuatan Tuhan yang mampu melepaskan, menghancurkan rantai-rantai belenggu dosa itu. Keinginan duniawi. Karena itu kalahkan keinginan duniawi itu bersama dengan kekuatan Tuhan. Yesus sudah buktikan pada kita, dia menang atas dunia. Yang kedua, kemenangan Yesus atas iblis. Ya, kemenangan Yesus atas iblis. Coba lihat Kolose 2 ayat yang ke-15. Kolose 2:15 dikatakan demikian. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Luar biasa. Yesus sudah melucuti pemerintah-pemerintah penguasa. Ini bicara pada kekuatan-kekuatan iblis sudah. Walaupun sampai hari ini masih sudah Tuhan izinkan. Bahkan nanti di dalam masa kesengsaraan besar 3,5 tahun masa antikris, masa aniaya besar, ya, ada banyak perbedaan. Ya, gereja kita GPDI mengambil pemahaman itu 3,5 tahun. Ada beberapa gereja lain 2 kali 3,5 tahun, jadi 7 tahun masa aniaya. Ya, kalau gereja kita 3,5 tahun. Saudara pilih yang mana saya nggak tahu sudah ya. Nggak usah pilih saudara nanti akan alami diangkat ke surga. Men. Kalau pilih berarti saudara mau mengalami itu saudara. Saudara jangan takut karena saudara nggak alami. Itu betul-betul dunia diserahkan kepada iblis. Luar biasa itu saudara. Dunia diserahkan pada iblis. Semua harus ada tanda. Nanti kalau sudah ketinggalan, kalau mau hidup harus ada tanda saudara. Sekarang sudah beberapa ya microchip gitu ya. Ada tanda-tanda yang harus diberikan. Nah. Dan dikatakan oleh Alkitab kalau nggak punya tanda itu nggak bisa berdagang, tidak bisa membeli dan menjual. Terus akan dilacak. Dan kalau sudah terdapat tidak punya tanda harus pakai tanda. Kalau nggak mau aniaya bisa. Dia aniaya bisa. Bahkan Alkitab mencatat karena dia yang nggak tahan sakitnya luar biasa, minta mati. Tapi kematian pada waktu itu akan jauh dari kehidupan manusia. Orang kalau disiksa paling biasanya kan gitu ya, sakit yang begitu luar biasa, udah putus asa, mintanya mati. Tujuannya kalau udah mati habis. Tapi pada waktu itu kematian betapa sulitnya, luar biasa. Tapi jangan takut, sebenarnya kuasa Tuhan, kuasa iblis sudah dilucuti. Minimal kuasa iblis itu tidak akan mampu kekuatannya untuk menghancurkan dan mengalahkan anak-anak Tuhan yang hidupnya tinggal di dalam Tuhan. Efesus 6 katakan apa? Jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kuasanya. Jadi kuncinya itu di dalam kekuatan Tuhan. Kalau di situ kita katakan ya, musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara yang tidak kelihatan juga. Tapi firman Tuhan katakan
dikasih senjata perlengkapan iman, ya, ketopong keselamatan, berbaju surakan, ada baju surah, ada perisai iman, ada pedang firman, luar biasa. Nah itu harus kita gunakan, kekuatan-kekuatan harus kita gunakan untuk melawan kekuatan iblis. Maka nanti kalau kita lihat di dalam 1 Petrus, ya, dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa untuk ditelan. Wah lucu saudara ya, ditelan itu wong singa kok telan. Singa itu berakot saudara ya, mencakar, berakot, mengunyah, kok ditelan. Telan itu siapa yang biasa telan makanan saudara? Siapa yang biasa telan makanan? Ya, anak kecil, betul? Sama orang tua. Nah, makanya biasanya anak orang tua itu jangan bakso paling angel gitu. Nah, saya punya apa namanya om dulu, ya sudah habis bikinnya sudah asal sejak makan bakso, kue ngejaman bakso itu udah dibal-balan, cokot ini ngotot sana, ngotot sana saudara. Paling seneng orang tua itu jamanannya apa saudara? Bubur, ya bubur itu halus, ditelan saudara, nggak perlu dikunyah. Orang tua itu kalau makan menghindari yang mengunyah-ngunyah gitu ya. Nah iso sing empuk-empuk gitu ya. Wancang itu wis di presto, dideplek saudara, apa masih di pokoknya nah iso sing lembut-lembut lah saudara. Nah biasanya orang yang menelan itu adalah anak kecil atau orang tua yang sudah nggak punya gigi. Ya, yang sudah nggak punya gigi. Iblis itu kelihatannya masih mengaum-ngaum saudara. Memang iblis itu kekuatannya kan aumannya. Tapi sebenarnya kekuatannya sudah dilucuti sama Tuhan. Jangan takut. Iblis sudah gak berkuasa lagi atas hidup anak-anak Tuhan, dan hidupnya tinggal pada kekuatan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak tinggal pada kekuatan Tuhan, ya kalah saudara. Iblis itu kuasanya dahsyat loh saudara. Ya, jangan main-main dengan kekuatan iblis. Iblis itu kekuatannya dahsyat, mengerikan. Tapi kekuatan yang dahsyat itu tidak akan berarti ketika dia berhadapan dengan kekuatan Tuhan. Sangat-sangat tidak berarti. Saudara, Alkitab tercatat, iblis itu takut dan gemetar kepada kekuatan Yesus. Nggak tahu wajahnya memang begitu, nggak tahu ngerti saudara ya. Saya nyari angka saudara ya. Saya mau foto satu jemaat tak pedih, aku ada iblis kata gitu saudara ya. Jadi ya anggap saja ini iblis itu gemetar saudara ya. Yakobus 2:19. Yakobus 2:19 kata demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu, dan mereka gemetar, pedih. Setan itu takut sama Tuhan saudara. Yesus sudah kalahkan setan itu. Jadi memang saudara mempercaya tok saudara. Katakan setan yang percaya. Makanya kan seringkali Yohanes 3:16 kan menjebak kita ya. Wah, tadi wong Kristen penak katanya. Iso percaya ke surga. Percaya bagaimana dulu? Bukan lama saudara. Bukan hanya percaya dalam Bible saja. Kalau nanti kita baca Yohanes 3, itu bicara tentang kelahiran baru. Topiknya kelahiran baru, bagaimana Yesus dengan Nikodemus itu berkomunikasi, ya. Nikodemus itu bertanya kepada Yesus tentang lahir baru. Jadi pengertian percaya di Yohanes 3:16 itu adalah hidup yang lahir baru. Percaya tapi nggak lahir baru ya, bukan percaya loh. Percaya itu harus dibuktikan, bukan hanya aku percaya Yesus lah, enggak, siapa yang bilang. Jadi percaya di situ karena dikatakan tadi setan juga percaya. Kalau percaya konsep kita hanya percaya, oh percaya Yesus itu ada, Allah itu ada, tapi kita nggak pernah mengandalkan kekuatannya, kita nggak pernah menaruh hidup kita kepada Tuhan, ya sama saja kita nggak percaya. Saudara, iblis sudah tunduk saudara. Iblis tunduk kepada kekuatan Yesus, pada kuasa Yesus. Lukas 8:28. Ya. Iblisnya pulang kampung saudara ya. Lukas 8:28 dikatakan demikian. Ketika ia melihat Yesus,
Ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa. Ini peristiwa di mana ada seseorang yang dikuasai oleh iblis, dirasuk setan, dan setan itu menyebut dirinya legion. Legion itu pasukan, ya, 5.000-an sebenarnya saudara. Tapi seringkali kita berkata ini jumlahnya 2.000, kenapa saudara? Hitungannya babi dan gitu saudara ya. Karena ada 2.000 babi masuk ke dalam babi 2.000. Jadi kita berpikir setannya 2.000, maksudnya sak setan sak babi gitu saudara ya. Ini hitungannya kan logikanya manusia. Padahal legion itu artinya pasukan berjumlah 5.000. Nah kita seringkali berkata legion itu setannya 2.000 karena babinya 2.000 kan gitu saudara ya. Masuk kabeh babi ini mati semua saudara. Luar biasa ya. Saya nggak tahu tuh ada pedagang babi di sini nggak saudara ya. Satu babi harganya berapa? Tuhan itu sudah satu jiwa ngumpulin 2.000 babi loh saudara. Satu jiwa harganya ngumpulin 2.000 babi. Tuhan nggak bilang ya, pokoknya diusir saja. Setannya mau gini, Tuhan, aku jangan diusir kok Tuhan. Boleh nggak kita masuk ke dalam babi? Nah setan itu senangnya gitu saudara. Ya setan itu nggak punya tempat. Ya dia itu senangnya beredar-edar saudara. Makanya neraka itu bukan tempat tinggalnya setan. Jangan salah saudara. Neraka itu tempat hukuman bagi setan. Setan tinggalnya beredar-edar saudara. Golek tempat-tempat yang dipuja-puja manusia gitu saudara ya. Ono ringin, punya penampakan gitu saudara ya. Ada penampakan apa orang percaya saudara ya, dikuasai kembang setama. Setannya muncul ya. Nanti ke tengah malam guyu ono sing guyu. Sampai seneng saudara ya. Sesuk dijaluki nomor, metu nomere saudara ya. Itu ramai semakin ramai. Itu enggak manusia kan begitu saudara. Ponirin ya, batunya ponirin itu saudara bayangkan. Ponira. Ponari saya nggak ngefan saudara, nggak tahu-tahu itu mesti ngefan dulu saudara ya. Saya bersyukur saudara saya nggak ngefan saudara. Ponari saudara, bayangkan batu yang katanya kena petir saudara, batu, luar biasa manusia itu hebatnya saudara ya. Kasihan itu ponari saudara, ponari. Orang ngantri saudara, dia baru mainan mah bicara ke belakang tangannya saudara, nggak cuci, nggak apa, dicelup-celup kok ya percaya loh saudara. Sakit mah dikasih begitu kok mari. Lah kalau orang dunia bilang sugesti saudara. Setan itu luar biasa pinternya loh, dan kita ini dua-duanya luar biasa. Setan nggak mau tahu saudara, setan nggak mau tahu loh, jangan salah. Setan nggak mau tahu, nggak tahu. Tapi setan punya pengalaman 6.000 tahun, betul nggak saudara? Semakin saudara punya pengalaman, semakin hebat. Setan punya pengalaman hidup dengan manusia itu 6.000 tahun. Jadi dia ngerti karakter manusia, kelemahannya manusia itu ngerti saudara. Dia nggak tahu. Cuma setan ahli. Tapi tidak perlu lupa juga setan orang pinter, makhluk pinter saudara. Dia makhluk mulia. Dia dikasih hikmat sama Tuhan. Ya gunakan itu saudara. Dia nggak mau tahu saudara. Dia nggak mau tahu. Tapi jangan takut saudara. Iblis itu tunduk kepada Tuhan. Takut saudara. Lihat Yesus gemetar. Legion itu gemetar. 5.000 setan lebih saudara. Gemetar. Jadi jangan takut saudara. Engkau sakit saudara. Kalau kau percaya sama Yesus, sakitmu gemetar sama Tuhan. Amin. Nah percaya itu saudara. Percaya nggak sakit kita gemetar dengan kuasa Yesus? Percaya saudara. Persoalanmu gemetar karena kuasa Yesus, amin. Orang percaya saudara. Saya melihat wajah yang apa iya saudara. Kenaikan Tuhan Yesus kok masih apa iya. Yesus sudah naik bola-balik loh saudara. Betul nggak? Enggak, setiap tahun kan kita diunggah, mati, bangkit. Tiap tahun saudara. Orang percaya saudara. Yang kasihan kita saudara, nggak mau percaya pada kekuatan Tuhan yang begitu dahsyat. Jadi jangan takut saudara, setan sudah dikalahkan oleh Yesus.
Yang ketiga, kemenangan Yesus atas maut. Ini yang penting juga. Ini yang penting. Inilah pengharapan kita. Roma 6:23 katakan upah dosa ialah maut. Dan saya kira percaya dosa sudah menguasai kehidupan manusia. Tapi Tuhan kasih jalan keluar. Di luar Yesus tidak ada jalan keluar, saudara. Di luar Yesus tidak ada jalan keluar. Mana tokoh yang bisa menjaminkan keselamatan? Adakah tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh Alkitab, tokoh dunia yang berani memberikan jaminan keselamatan? Tidak ada. Jadi Yesus sudah memberikan solusi. Kenapa? Karena maut itu sudah dikalahkan. Maut itu sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55 hingga 57. 1 Korintus 15 dan 55 hingga 57 dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut sudah dikalahkan. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus membuktikan Yesus hidup. Percaya kepada kekuatan ini. Percaya bahwa kuasa Yesus itu dahsyat. Yesus sudah mengalami kemenangan yang luar biasa. Maka dia berkata dalam kitab Roma, ya, kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Saudara, orang yang menang itu tunjukkan bahwa kita orang yang menang, jangan kalah. Berapa banyak daging ini membuat kita lemah, saudara. Saya pun kadang juga demikian, saudara. Persoalan, masalah, sakit, penyakit seringkali membuat kita lemah. Sepertinya kita lupa. Ya, kita tidak seperti Ayub yang berkata, aku tahu. Kita nggak ngerti Yesus hidup. Percaya, saudara. Seperti Ayub berkata dengan tegas, aku tahu. Walaupun tubuhnya hancur, fisiknya hancur, saudara, uangnya habis, hartanya ludes, bahkan fisiknya pun hancur, penyakit menggerogoti dia. Di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang berat yang dialami, dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Walaupun kulit ini akan hancur, dia berkata, tubuh ini kan musnah, tapi dia bersyukur dia punya penebus yang hidup. Minimal ketika dia harus mengalami kematian di dunia karena fisik yang hancur, tapi roh dan jiwanya sudah mendapatkan jaminan di surga yang mulia. Dan dia dikatakan oleh Paulus, ya, manusia lahiriahmu semakin hari semakin merosot, tapi biarlah manusia batiniahku diperbarui dari hari ke hari. Itulah manusia kita. Tetapi kuasa Tuhan itu dahsyat. Saudara, di dalam kuasa Yesus, kuasa dosa sudah tidak berkuasa lagi. Roma 6 ayat 8 hingga yang ke-9. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Engkau sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Karena itu jangan mau dibelenggu oleh dosa. Saudara, saya ingatkan, jangan mau dibelenggu oleh dosa. Karena dosa membawa kita kepada maut dan kehancuran. Pagi yang ini firman Tuhan datang kepada kita, jangan dibelenggu oleh dosa. Kalau ada engkau yang dibelenggu oleh rantai-rantai dosa, minta kekuatan Tuhan untuk melepaskan. Minta kekuatan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, bertobat, serahkan hidupmu di hadapan Tuhan, dan
Tuhan akan membebaskan engkau dari rantai-rantai dosa. Dan setelah itu jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Yesus selalu katakan. Dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa. Jangan diampuni gaya dosa meneh, diampuni gaya dosa lagi. Minta kekuatan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, minta kekuatan Tuhan untuk kita dimampukan, untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang selalu ingin menyeret kehidupan manusia untuk selalu dibelenggu, dirantai, dikuasai oleh ketiga keinginan itu. Dan akhirnya kita kalah. Tapi kuasa Yesus sudah mengalahkan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus. Anggur melambangkan darah Yesus, roti melambangkan kaki Yesus yang sudah tercabik-cabik, teraniaya karena dosa. Tapi kematian, kebangkitan itu membuktikan Yesus menang. Ada harapan di dalam Tuhan, ada kekuatan di dalam Tuhan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darahnya, sebelum kita menikmati perjamuan kudus rindu, saudara adalah orang-orang yang menang. Jangan minum perjamuan kudus seperti orang kalah. Percaya dan yakin. Saya tidak tahu apa yang sedang mengganggu hidupmu, membuat engkau dikalahkan. Mungkin sakit penyakit yang kau alami membuat engkau menjadi lemah. Mungkin persoalan yang sedang kau hadapi, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, rumah tangga, persoalan apapun yang membuat kita lemah. Firman Tuhan datang kepada kita. Aku tahu penebusku hidup. Yesus hidup. Yesus sudah menang. Dia kalahkan semuanya. Bahkan setiap sakit penyakit kita tidak membuat kita menjadi lemah. Penderitaan tidak membuat Yesus menjadi kalah. Tetapi Yesus kalahkan penderitaan itu. Dan dia tunduk kepada otoritas kasih Tuhan. Mari saudara yang datang dengan kelemahan, jangan tahu mungkin yang sakit penyakitmu yang rasanya sampai hari ini belum ada jalan keluar, tetap percaya kepada Tuhan saudara. Mungkin persoalan yang kau hadapi, kau merasa kenapa Tuhan tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai, dan kau menjadi orang-orang yang lemah, kau seperti orang tidak berpengharapan. Firman Tuhan katakan, jangan tawar hati, jangan kecut hati, tapi kuatkan dan teguhkan hati. Percaya kepada kekuatan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saat itu kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita, dengan pengharapan. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagu lama, lagu Pentekosta, ya, dulu sangat berkuasa lagu ini. Bukan lagunya yang berkuasa, karena setiap orang-orang yang menyanyikan lagu ini percaya kepada kuasa darah anak domba itu. Dan kuasa darah anak domba tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, di era Pentekosta mula-mula, betapa luar biasa kuasa Tuhan. Hari ini pun kuasa Tuhan tetap dahsyat. Saat itu kita nyanyi lagu ini dengan iman kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang membelenggu hidupmu, membuat engkau menjadi loyo, membuat engkau menjadi lemah. Tetapi percaya pada kekuatan dan kuasa Tuhan, karena engkau adalah orang-orang yang menang, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Ada kuasa dalam darah